Pemirsa, 5 kader muda NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog yang kemudian viral. Kecaman pun berdatangan tak terkecuali dari PBNU sendiri. Meski di masa lalu tokoh NU Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah bertemu PM Israel Yitzhak Rabin dan Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya pernah bertemu dengan PM Benjamin Netanyahu. Lalu mengapa pertemuan 5 kader muda NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog kali ini terasa naif? Inilah top review. Pekan ini Republik Tanah Air dikagetkan dengan beredarnya foto 5 kader Nahdlatul Ulama bersama Presiden Israel Isaac Herzog. 5 kader NU ini adalah Zainul Ma'arif, Munawir Aziz, Nurul Ba'arul Ulum, Iza Anafisa Dania, dan Sukron Ma'mun. Zainul Ma'arif tercatat sebagai dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Unisia dan Munawir Aziz merupakan Sekretaris Umum Persatuan Pencaksilat Pagar Nusa. Sementara Nurul Ba'arul Ulum dan Iza Anafisa Dania adalah anggota dan pimpinan pusat Fatayat NU. Sedangkan Sukron Ma'mun adalah ketua pengurus wilayah NU Banten. PBNU bereaksi keras atas tindakan 5 kader NU itu. Ketua PBNU, Syafiq Ali menyebut pertemuan mereka dengan Presiden Israel ini sebuah kenaifan luar biasa. Menurut Syafiq, pertemuan itu dimanfaatkan Israel untuk menunjukkan bahwa ada kalangan muslim yang berpihak kepada mereka. Saya kira itu sebuah kenaifan yang luar biasa ya. Satu karena Israel ini sudah dikecam berbagai pihak dari seluruh dunia, bahkan PBB, bahkan pemimpin-pemimpin negara, presiden, dan mereka tetap bergeming ya, tidak peduli dengan apa kata dunia. Jadi kalau kemudian segelintir orang yang tidak punya posisi politik, tidak punya leverage politik yang cukup, merasa akan bisa mempengaruhi Israel, saya kira itu sebuah keyakinan yang berlebihan. Jadi saya kira itu kenaifan lah ya. Pernyataan Syafiq itu dibenarkan oleh pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Ia menyebut bahwa kehadiran mereka akan dieksploitasi oleh Israel untuk membenarkan genosida yang dilakukan di Palestina. Ya karena mau dieksploitasi. Karena mau dieksploitasi, apanya yang mau dieksploitasi? Indonesianya, karena mereka adalah warga negara Indonesia. Kedua adalah organisasi Muslim terbesar ya di Indonesia, bahkan di dunia. Itu yang akan dicarikan. Karena apa? Karena pada saat sekarang kan dunia, mahasiswa di Amerika Serikat, di berbagai belahan dunia, semua sekarang ini mengecam apa yang dilakukan oleh Israel karena tindakan genosida. Tapi kan Israel mengatakan enggak, kami tidak melakukan genosida. Yang kami lakukan adalah hak untuk membela diri kami karena kami diserang oleh Hamas. Nah, tentu dari pihak Israel harus mencari legitimasi itu. Memang faktanya Israel terus menggempur Gaza dan melakukan genosida di sana. Bahkan, menurut otoritas Palestina, korban tewas warga Palestina akibat serangan Israel di jalur Gaza telah meningkat menjadi lebih dari 40.000 orang. Selama 24 jam terakhir, militer Israel membunuh 80 orang dan melukai 216 lainnya, menjadikan total korban tewas menjadi 38.664 orang dan cedera menjadi 89.097 orang sejak konflik Palestina-Israel pecah Oktober lalu. Zainul Ma'arif di akun media sosial Instagramnya menyebut alih-alih demonstrasi di jalanan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan terkait konflik antara Hamas Israel dan relasi Indonesia-Israel. Saya dan rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai pernyataan itu sebagai hal yang naif. Ya, mungkin boleh saja dari 5 warga negara kita ini mengatakan bahwa apa yang saya lakukan sebenarnya untuk tujuan Palestina, untuk rakyat di Gaza, ya. Tetapi pertanyaannya, siapa yang memanfaat siapa dan mana yang lebih kuat? Ya. Yang saya pahami bahwa justru dari pemerintah Israel akan memanfaatkan keberadaan dari 5 warga negara kita, warga Nahdien yang walaupun dari pihak
PBNU mengatakan bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali, tidak pernah kami memandatkan, tetapi yang diambil itu adalah itu. Sementara pertanyaan kita, apakah dengan kehadiran 5 orang itu akan menghentikan serangan Israel ke Gaza? Saya rasa tidak. Jangankan 5 orang ini, Presiden Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat datang ke Israel untuk minta dihentikan juga nggak dihentikan sama Israel. Meski pertemuan 5 kader muda NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog ini banyak dikecam, namun jika merunut ke belakang, pertemuan tokoh NU dengan otoritas Israel bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 1994, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang kala itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU diundang oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin untuk menyaksikan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Kemudian pada 2018, Yahya Khalil Saquf yang kala itu menjabat sebagai Khatib AAM PBNU mengunjungi Israel untuk menjadi pembicara di Forum Amerika Jewish Committee (AJC) di Israel. Pada kesempatan itu, Gus Yahya bertemu dengan PM Israel Benyamin Netanyahu. Kunjungan 5 kader NU kali ini juga disebut-sebut untuk melanjutkan langkah perdamaian yang dilakukan senior mereka terdahulu. Namun, klaim itu disanggah oleh Sekjen PBNU Saiful Yusuf. Gus Ipul menilai kapasitas mereka belum setara dengan Gus Dur, sehingga yang terjadi mereka justru dieksploitasi pihak Israel. Ya, yang pertama mereka bukan Gus Dur. Mereka bukan Gus Dur ya. Pasti. Beda jauh. Ini anak-anak muda ya. Ini tepatnya ini ada 5 anak muda ya, yang mungkin karena naif, mungkin masih punya cita-cita yang tadi disebut itu, ingin melakukan sesuatu. Saya kira semua orang juga sedang berusaha untuk melakukan sesuatu dan itu patut dihormati. Ada yang demo itu kita hormati, ya kan? Ada yang pakai jalur diplomasi itu kita hormati. Tetapi mereka datang ke sana ya dalam situasi hari ini yang sama sekali tidak kondusif. Di Gaza sedang terjadi sesuatu hal yang melukai kemanusiaan kita. Mereka foto bersama Presiden Israel sambil senyum-senyum. Jadi mereka lihat itu, jadi ini sebenarnya melukai perasaan gitu, bahwa mereka datang ke sana bukan 5 anak muda, tapi mereka dianggap karena di belakangnya ada NU-nya itu. Jadi dia mesti mengerti itu ya. Beda sekali, Gus Yahya juga pernah ke Israel, tapi tidak dalam situasi seperti ini dan dalam kapasitas yang berbeda gitu. Konteksnya berbeda, kapasitasnya juga berbeda. Sementara kita tidak tahu sebenarnya 5 orang ini maksudnya apa ya. Terus cuma dalam kerangka itu sekarang ya tidak hanya mereka ini, PBB semua kan sedang bekerja, berusaha juga untuk melakukan sesuatu ya gitu. Tiba-tiba ada 5 orang ini yang lucu-lucu berangkat, ini kan bingung kita semua ini. Bagi pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, secara kalkulasi politik tidak mungkin 5 kader muda NU itu yang berkepentingan dalam pertemuan tersebut, tapi sebaliknya pihak Israel lah yang berkepentingan. Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagi informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Roy Somirat memastikan kunjungan 5 tokoh muda NU tersebut tidak terkait posisi resmi pemerintah Indonesia. Pertama, nggak mungkin juga kalau misalnya warga negara kita datang ke Israel langsung ketemu dengan kepala negara, presiden dari Israel. Kecuali memang dikehendaki oleh pemerintah Israel. Ya, nggak mungkin misalnya kita melakukan kunjungan religi gitu ya. Apakah yang Muslim ke Al-Aqsa ataupun yang non-Muslim gitu. Nggak mungkin terus kemudian tiba-tiba bisa nggak saya bertemu dengan kepala negara, ya nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi tidak mungkin kalau memang tidak minta atau didesain sedemikian rupa oleh pihak otoritas di Israel. Bisa jadi memang langkah Gus Dur dan Gus Yahya mengunjungi Israel di masa lalu menjadi rujukan 5 kader muda NU dalam menjalin hubungan dengan Israel. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada gap yang sangat jauh
dalam kapasitas dan kaliber ketokohan antara 5 orang itu dengan Gus Dur dan Gus Yahya. Untuk masuk kandang singa, seseorang harus terlebih dahulu mengukur kemampuan. Jika tidak, alih-alih bisa menjinakkan, yang justru terjadi adalah menjadi korban dari keganasan si raja hutan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.